Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada webinar APRI. Sebelum memulai acara, teman-teman bisa melakukan on-cam terlebih dahulu untuk keperluan dokumentasi. Eh, Mungkin teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu untuk sebagai keperluan dokumentasi. Baik, teman-teman, sebelumnya sedikit info kegiatan ini diselenggarakan oleh APRI, Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri. APRI merupakan wadah kolaborasi bagi para profesional, praktisi, akademisi, dan pelaku industri di bidang rekayasa dan industri. Sejak diinisiasi pada tahun 2022, APRI berkomitmen mendorong meningkatkan kompetensi, inovasi, serta sinergi antara dunia pendidikan dan industri. Buat teman-teman yang pengen nambah relasi dan upgrade skill, nanti boleh banget gabung jadi anggota APRI. Info lengkapnya bisa dicek langsung di website apri.id.org pada eh, link kolom obrolan publik tersebut. Baik, teman-teman, eh, langsung saja untuk memasuki materinya agar tidak lama-lama. Baik, teman-teman, untuk materi pembelajaran kali ini yaitu perencanaan optimasi manajemen memori pada PLC industri yang dirangkai oleh saya sendiri yaitu Baidillah Ramadan Nur Santoso dari PT Rezeki Mekanik Indonesia atau bisa disebut dengan Dokter Mekanik Akademi. Ini untuk profil saya. Nah, di sini saya pernah mengikuti beberapa workshop seperti workshop kapal tanpa awak, dan berikut ini adalah hasil karya saya yaitu workshop kapal tanpa awak. Kemudian saya pernah mengikuti sertifikat kompetensi BNSP sebagai nomor berikut. Kemudian saya pernah mengikuti program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta dan juga pendidikan sertifikat student internship. Nah, untuk pengalaman saya itu di PT Rezeki Mekanik Indonesia sebagai instruktur PLC dan mekatronik tahun 2025 sampai sekarang. Nah, untuk pengalaman saya itu di PT Fortex Solusi Integrasi itu sebagai Software and Design Engineer. Nah, ini salah satu dari pengalaman kerja saya yang di PT Fortex Solusi Integrasi. Kemudian saya eh, freelancer pada tahun 2022 dan 2023 sebagai Mechatronic Engineering. Kemudian untuk lembaga Dokter Mekanik Akademi itu, Dokter Mekanik Akademi adalah lembaga pelatihan resmi di Indonesia yang terdaftar sebagai lembaga pelatihan LPK kerja LPK di bawah Kementerian Ketenagakerjaan,
vocational identification number sebagai berikut teman-teman. Kemudian untuk lembaga kursus dan pelatihan atau LKP di bawah Kementerian Pendidikan juga pada nomor NSB sebagai berikut. Kemudian kami hanya berfokus pada pengembangan keterampilan teknik modern berbasis industri, khususnya di bidang teknik dan engineering. Dokter Mekanik Akademi juga menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi tingkat nasional dan internasional. Baik teman-teman, langsung masuk ke materinya, yaitu latar belakang tentang mengenai otomasi industri. Nah, latar belakang otomasi industri menurut PLC ini menangani sistem yang semakin kompleks dengan pengelolaan I/O, komunikasi industri, serta integrasi dengan HMI dan SCADA. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan memori PLC meningkat, sementara kapasitas memori pada banyak PLC masih terbatas. Manajemen memori yang tidak terencana dapat menimbulkan masalah seperti turunnya performa, meningkatnya scan time, dan kesulitan pemeliharaan program. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan optimasi manajemen memori agar penggunaan sumber daya PLC lebih efisien, sistem tetap stabil, serta mudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan industri modern. Nah, tujuannya perencanaan dan optimasi memori PLC itu sebagai pengoptimalan penggunaan memori PLC untuk menjaga performa dan stabilitas sistem pada industri teman-teman, kemudian untuk mengurangi beban scan time, dan juga untuk mempermudah pemeliharaan dan pengembangan program. Nah, untuk konsep dasar memori pada PLC itu sebagai berikut. Nah, ada program memori, ladder, function block. Nah, kemudian ada juga data memori. Data memori, variabel, register, tag. Nah, kemudian ada I/O atau memori, input dan output image. Nah, kemudian ada retentive dan non retentive memory. Nah, pada gambar ini itu sebagai beberapa kondisi dalam memori PLC yang dimana ada register, DU, kemudian ada ROM, dan ada CPU. Nah, kemudian untuk memori sendiri itu ada input, output, counter, times, dan real time swap. Nah, masing-masing dari memori ini itu memiliki alamat masing-masing. Misalkan dari alamat register eh, 0 kali 000, kemudian 0 kali 005. Nah, ini berdasarkan eh, tiap register dari masing-masing PLC. Masing-masing PLC biasanya itu memiliki memori yang berbeda-beda. Kemudian untuk yang TB ini itu sebagai arsitektur bagaimana caranya untuk menjalankan dari sistem PLC tersebut. Dari RAM itu untuk register, register sebagai keamanan, data bus atau address bus, kemudian untuk PAU, peripherals, nah ini kemudian untuk ROM sebagai pemrogramannya, nah CPU ini sebagai otaknya. Kemudian ini untuk kategorinya itu terdapat input, output, internal bit, byte memory, word memory, dan double word memory, ada timer dan counter. Nah, input di sini sebagai penerima sensor dan sinyal atau tombol. Kemudian untuk output itu mengendalikan aktuator, untuk internal bit atau memori, M ini memori. Kemudian untuk sebagai menyimpan logika secara internal, kemudian untuk byte memori atau byte B ini menyimpan data dalam satu byte. Satu byte itu berarti mau dalam satu byte. Kemudian untuk word memory itu dalam 2 byte, kemudian untuk double word atau MD itu menyimpan biasanya lebih dari 4. Nah, untuk timer itu pengatur fungsi waktu, untuk counter itu sebagai penghitung kejadian. Kemudian untuk permasalahan umum manajemen memori itu biasanya itu variabelnya yang berlebihan atau tidak struktur. Sebagai contoh, ada beberapa ketika teman-teman dalam program PLC itu ada yang variabelnya itu terlalu berlebihan dan juga tidak struktur berdasarkan kelasnya masing-masing. Misalkan sebagai push button.
kelas push button, kelas conveyor, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemrograman dalam PLC, teman-teman juga harus membedakan setiap kelas dan setiap fungsinya. Kemudian untuk penggunaan type data yang tidak efisien, misalkan sebagai contoh, untuk type data hanya menyimpan logika high and low, teman-teman menggunakan yang namanya MW. Nah, itu terlalu eh, sangat tidak efisien atau terlalu besaran gitu. Jadi teman-teman hanya menggunakan M saja sudah cukup, kecuali untuk dalam perhitungan waktu, penyimpanan waktu. Nah, teman-teman bisa menyimpan dalam MB maupun MD seperti itu. Tergantung juga dari jenis tipe data dan datanya itu seperti apa, panjang datanya itu seperti apa, seperti itu. Nah, untuk pemrograman berulang tanpa modularisasi, nah bisa jadi teman-teman melakukan kesalahan yaitu pemrograman terlalu berulang. Sebenarnya itu bisa diringkas, tapi berulang-ulang terus secara terus-menerus. Kemudian untuk nah sehingga menyebabkan apa? Scan time itu meningkat seperti itu. Kemudian untuk studi kasus optimasi manajemen memori PLC. Nah, kondisi awal itu ketika program PLC memiliki banyak variabel yang tidak struktur, kemudian logika ladder, ulang tanpa modularisasi, dan scan time meningkat seiring penambahan fitur teman-teman. Nah, permasalahannya itu penggunaan memori tidak efisien, sulit melakukan pemeliharaan dan pengembangan program. Nah, tindakan optimasi, pengelompokan variabel berdasarkan fungsi, penggunaan function block untuk logika berulang, penghapusan variabel yang tidak digunakan. Nah, hasilnya penggunaan memori lebih efisien itu dan juga scan time menurun, performa lebih rapi dan mudah digunakan. Nah, strategi dan teknik optimasinya apa? Nah, itu penentuan tipe data yang tepat, kemudian pengelompokan variabel grouping, penggunaan function block dan program, dokumentasi, dan penambahan variabel. Sebagai contoh, ada gambar ini teman-teman. Nah, misalkan dari alamat 0.0, kemudian 0.1, 0.2 itu sebagai apa? Sebagai eh, push button emergency start dan stop. Itu sebagai pemuda. Nah, kemudian untuk eh, alamat Q0 dan Q1 itu sebagai lampu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penghapusan variabel yang tidak terpakai, menghindari duplikasi program, penggunaan array dan struktur data, optimasi logical ladder. Ini teman-teman untuk uh, bagaimana sih caranya agar supaya data itu tidak terlalu menyebabkan terjadi permasalahan seperti sebelumnya, yaitu berulang tanpa modularisasi yang jelas. Baik, untuk contoh penerapan optimasi pada pemrograman PLC. Sebelum optimasi, teman-teman harus memiliki variabel sendiri dan tersebar. Logikanya itu letter ditulis berulang, sulit ditelusuri saat troubleshooting. Nah, sesudahnya itu gimana? Nah, sesudah optimasi itu variabel dikelompokkan dalam array atau struktur data, logika berulang dipindahkan ke function block, program lebih ringkas dan mudah dibaca. Nah, dampak teknisnya adalah beban memori berkurang, performa PLC lebih stabil, dan waktu pengembangan lebih singkat. Nah, contohnya sebagai berikut teman-teman. Ini kan ada dua pemrograman ladder nih. Nah, misalkan ada I0.0, Q0.0, I0.1, Q0.0, Q0.0, dan Q0.1. I0.0 itu sebagai push button dan juga I0.1 itu sebagai push button. Push button ini sebagai input. Nah, kemudian untuk Q0.0 dia ini sebagai outputnya dan begitu juga Q0.1. Jadi kondisi pada yang gambar sebelah kiri ini ketika push button pada alamat I0.0 ketika ditekan maka
Q0.0 ini akan set, akan set itu berarti yang artinya adalah kondisi ini akan selalu menguji satu. Nah, ketika Q0.0 ini satu, maka pada Q0.0 ini yang awalnya normally open itu maka akan menjadi normally eh, tertutup, teman-teman, sehingga menyebabkan Q0.1 ini menyala. Nah, sebagai contoh ini Q0.0 ini sebagai motor, nah, kemudian Q0.1 itu sebagai lampu, seperti itu. Nah, program ini itu kurang efisien, teman-teman, karena pengembangannya itu sangat rumit. Disebabkan kenapa? Karena push button-nya ini langsung kehubung ke output-nya langsung tanpa masuk ke memori terlebih dahulu. Nah, ini terhubung langsung sehingga ini nanti kalau ada program tambahan, misalkan mau ditambahkan apa, sensor atau beberapa tambahan kondisi seperti itu, teman-teman. Kemudian ini adalah program yang kedua, ya, sebelah kanan ini. Nah, program yang sebelah kanan ini ada I0.0, I0.1, dan juga M0.0. Nah, kemudian M0.0 itu ada G0 dan I0.1. Nah, i, nah, pada pemrograman yang sebelah kiri ini sangat tidak efektif karena I0.1 itu ini adalah nomor depan. Nah, ada beberapa push button itu yang awalnya ada yang push button-nya itu sudah normally open maupun normally close. Nah, karena di sini hanya untuk simulasi saja, maka ini biasanya itu dua push button-nya itu kondisi fisiknya itu harus normally open, seperti itu. Kalau teman-teman ingin membuat program seperti ini, itu. Nah, kalau normally close, kondisi fisik push button-nya itu juga akan berbeda lagi. Seperti itu. Kemudian ini yang sebelah kanan, ketika I0.0 ini ditekan, ini kan push button start dan ini adalah push button stop. Nah, ini juga sama, push button start dan push button stop. Ketika push button start ditekan, maka otomatis akan langsung save holding. Jadi I0.0 ini ketika tekan tekan kemudian lepas, nah akan save holding ke M0.0. Nah, M0.0 ini akan nyala sebentar atau terjadi kontak sementara, kemudian M0.0 ini akan terhubung seperti ini, jalurnya seperti ini, sehingga ini ada penguncian. Nah, untuk melepasnya itu tekan pada push button stop, yaitu I0.1, tekan push button, kemudian dia nanti akan memutus dari alur sebelah sini. Jadi sehingga nanti EMM 0.0 ini akan mati, begitu juga dengan ini. Nah, kemudian ini sangat efektif. Kenapa? Karena ini nanti akan terjadi pengembangan yang meskipun terlihat sederhana, tapi ini pengembangannya cukup bisa jauh, teman-teman. Karena ini disimpan di memori terlebih dahulu, kemudian nanti dari memori ini akan dilepaskan ke Q0.0 dan 0.1, seperti itu. Nah, dampaknya itu seperti apa? Optimasi terhadap sistem PLC itu cycle time-nya itu lebih cepat, lebih stabil juga, dan mudah dikembangkan. Nah, efisiensi biaya perangkat, seperti itu. Kemudian untuk kesimpulan pada materi kali ini, yaitu manajemen memori merupakan faktor penting dalam program PLC. Nah, perencanaan memori yang baik mencegah peningkatan scan time. Optimasi dilakukan melalui struktur program dan pemilihan tipe data. Program rapi yang memudahkan pemeliharaan dan pengembangan sistem. Baik, seperti itu teman-teman untuk penjelasan kali ini. Pada sesi tanya jawab terdapat maksimal 3 pertanyaan saja, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan?
Baik teman-teman, mungkin pada sesi kali ini ada tanya jawab, yaitu maksimal 3 pertanyaan saja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Baik, pertanyaan dari Mas Fahmi. Untuk apa yang dimaksud dengan manajemen memori pada PLC industri dan mengapa perencanaan ini sangat penting? Nah, untuk jawabannya itu, manajemen memori pada PLC itu proses pengaturan, pembagian, dan penggunaan area memori seperti input, output, data, dan program. Nah, agar sistem kontrol dapat berjalan secara stabil dan efisien. Perencanaan yang baik itu biasanya mencegah kehabisan memori, mempercepat waktu, scan, serta memudahkan perawatan dan pengembangan program di masa depan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Masih ada sisa 2 pertanyaan.
Baik teman-teman, jika tidak ada yang mau bertanya, eh, baik teman-teman, jika tidak ada yang baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, sebelumnya sedikit informasi tambahan teman-teman. APRI secara rutin menyelenggarakan webinar, diskusi keilmuan, serta program peningkatan kompetensi dan sertifikasi pada yang dapat diikuti teman-teman oleh para anggotanya. Kemudian yang kedua adalah dengan bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman mulai dari akses ke webinar, bahkan menjadi narasumber dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri, memperluas jejaring profesional lintas bidang, hingga kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kalau teman-teman berminat gabung jadi anggota APRI, informasi keanggotaan bisa langsung dicek di website apri.id.org. Dan ini adalah berikut teman-teman bisa bergabung menjadi anggota APRI. Baik, untuk teman-teman bisa mengerjakan course akademi sebagai berikut. Jadi teman-teman harus kalau sudah bergabung, teman-teman bisa langsung masuk ke website tersebut yang sudah tertera pada link deskripsi yang di kolom chat teman-teman. Nah, kemudian di sini ada kelas teman-teman. Ini ada klik my class dan kemudian ada engineer engineer course teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka course gratisnya di sini. Course gratisnya teman-teman bisa klik di sini. Kemudian teman-teman kalau ingin belajar tentang mengenai PLC, teman-teman cari PLC teman-teman. Ada dua di sini. Nah, teman-teman bisa langsung klik saja di kolom chat teman-teman. Nah, ini ada dua PLC. Misalkan kalau teman-teman sudah mengenroll, maka ada tulis saja lanjutan teman-teman. Nah, jika teman-teman masih belum enroll, maka tulisannya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini ada tulisan enroll. Jadi teman-teman langsung enroll saja. Ini enroll gratis. Dan kemudian di sini teman-teman bisa langsung mengerjakan dari simulasi course tersebut teman-teman. Seperti itu. Untuk linknya sudah tertera pada deskripsi kolom chat teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari course mekanik akademi tersebut.